Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Oke, di masa pandemi seperti ini, ada baiknya kita untuk sering membersihkan diri, menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada NKRI, ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu nasional bersama, yang mana lagunya adalah lagu yang berjudul Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Jadi jika namanya saya sebut, silakan kalian angkat tangannya. Arpani, Gusti, Abin, Adi, Amali, Amel, Amalia, Rina Amalia. Oke, ternyata hadir semua. Oke, selanjutnya apakah kalian pernah mengenal atau mengetahui tentang apa sih itu media pembelajaran? Oke, Arpani. Oke. Kata Arpani, media pembelajaran adalah alat untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Apakah kalian tahu apa sih itu prinsip pemilihan media pembelajaran? Pernahkah kalian mendengar hal tersebut? Oke, belum pernah. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang media pembelajaran, kemudian kita akan mengetahui apa itu prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran yang baik agar media pembelajaran yang dipilih tersebut dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran agar memudahkan tujuan pembelajaran itu tercapai dan hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang prinsip dalam memilih media pembelajaran. Yang mana yang pertama itu kita akan dulu membahas mengenai pengertian tentang media pembelajaran. Jadi di situ kita pertama akan membahas mengenai apa sih itu yang disebut dengan media pembelajaran. Kemudian baru kita akan membahas lebih dalam tentang prinsip dalam memilih media pembelajaran. Kemudian lanjut ke kriteria dalam memilih media pembelajaran. Yang mana nanti setelah semua dijelaskan, maka kita akan lebih membahas secara lebih mendalam tentang prinsip media pembelajaran. Yang mana di situ yang kita akan bahas secara lebih rinci adalah instructional goals, instructional content, learner characteristic, dan media selection. Nah, di situ kita akan membahas lebih rinci lagi. Baik. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu mengenai pengertian media pembelajaran. Nah, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu media yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, media pembelajaran adalah alat penyalur pesan pembelajaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Misal, media rekaman, pendaya gunaan media, dan sumber pengajaran dapat berupa penggunaan alat atau media buatan guru, pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan narasumber, serta pengembangan pembelajaran di sekolah, dan pemanfaatan fasilitas teknologi pengajaran yang lain. Menurut Salam Muhid, media dan sumber pengajaran ada dua jenis, yaitu alat pendidikan atau pengajaran dan alat peraga. Nah, dari materi tadi dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran itu adalah alat untuk memberikan pesan, yang mana pesan di sini yang dimaksud adalah konsep dalam suatu pembelajaran. Yaitu konsep itu bisa seperti materi dan lain sebagainya. Yang mana di sini peran media pembelajaran adalah untuk memberikan suatu pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Nah, dengan pengalaman belajar yang menarik ini, siswa diharapkan termotivasi dalam menyimak suatu konsep pembelajaran, sehingga siswa itu menjadi lebih mengerti tentang suatu pembelajaran, tentang suatu materi pembelajaran, daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi itulah peran media pembelajaran, yang mana pengertian media pembelajaran ini menurut berbagai ahli itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Berbeda di sini yang dimaksud adalah berbeda kata-katanya, namun konsepnya itu hampir sama atau menyerupai. Nah, seperti pada pendapat Asnawir yang mendefinisikan media sebagai suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merasa pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Nah, pada intinya di sini seperti yang disebutkan tadi, media itu sebenarnya adalah alat. Nah, alat untuk menyalurkan pesan atau suatu hal yang menyalurkan pesan. Jadi di sini pesan
disampaikan dalam suatu pembelajaran kepada siswa. Dengan adanya media pembelajaran, maka siswa itu dapat lebih memahami tentang suatu konsep pembelajaran. Kenapa demikian? Karena dengan adanya media pembelajaran itu dirancang dengan desain yang menarik dan penuh dengan warna, sehingga siswa itu menjadi tertarik untuk lebih mengamati, menyimak suatu pembelajaran. Nah, artinya di sini karena siswa itu lebih menyimak daripada pembelajaran yang tidak menggunakan media, maka tentu saja hasil pembelajaran lebih optimal ketimbang yang tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, karena itulah media pembelajaran itu memang suatu hal yang memang dapat menunjang suatu pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian tadi. Kita akan melanjutkan tadi kan sudah definisi dari Asnawi. Kemudian kita akan lanjut ke definisi menurut Arif S. Sadirman, yang mana di situ beliau mengatakan media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti film, buku, dan kaset. Nah, di sini kenapa buku disebut juga sebagai media pembelajaran? Karena buku itu ada juga kan seperti buku pop-up book, kemudian buku digital yang menggunakan aplikasi Flipbook. Nah, di situ akan menjadi suatu media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah dikatakan tadi, pengertian dari media pembelajaran itu menurut para ahli itu memang agak berbeda dari sisi kata-katanya, tapi konsepnya sama. Seperti tadi pendapat dari Asnawi, kemudian pendapat dari Arif S. Sadirman. Yang mana di sini pada intinya media pembelajaran itu berfungsi untuk memberikan pesan atau konsep kepada siswa dan membuat siswa itu tertarik dalam mempelajari suatu konsep pembelajaran, sehingga siswa itu menjadi lebih tertarik tentang apa yang akan diajarkan kepadanya. Kemudian dalam pembelajaran ini siswa tentunya akan lebih memahami tentang suatu pembelajaran, yang mana di sini guru lah yang berperan dalam memilih satu media pembelajaran yang cocok dengan karakteristik siswa agar suatu pembelajaran itu menjadi membuat hasil pembelajaran itu menjadi optimal. Yang mana di sini pada dasarnya media pembelajaran itu memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Yang mana di sini tujuan pembelajaran itu ada suatu hal yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran agar siswa itu memahami suatu konsep misalkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, maka suatu tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai karena siswa itu lebih memahami konsep pembelajaran. Kemudian dengan adanya media pembelajaran yang baik dan tepat penggunaannya, maka semakin memudahkan dan membuat semangat peserta didik dalam belajar, juga membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas dalam suatu pembelajaran. Dengan demikian di sini guru berperan dalam melakukan pengajian terhadap media pembelajaran yang akan digunakan. Media bukan sesuatu yang organ dalam suatu pembelajaran, sebab karena media hanya diperuntukkan untuk membantu siswa menangkap pengetahuan dan nilai yang ditanamkan oleh guru. Jadi pada intinya di sini guru lah yang berperan penting dalam memilih satu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Karena itulah guru harus memahami mengenai apa saja prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Karena dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut, guru akan lebih mudah dalam menentukan suatu media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Karena belum tentulah suatu media pembelajaran yang mahal dengan teknologi yang canggih itu pembelajarannya efektif, karena di sini harus disesuaikan dulu dengan berbagai macam prinsip dan kriteria yang ada dalam memilih satu media pembelajaran agar relevan dengan suasana pembelajaran atau dengan siswanya, misalkan dalam lingkungan kelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian kedua, yaitu prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, sebuah media pembelajaran yang efektif
dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dari kebutuhan untuk pembelajaran. Yang mana untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam pemilihan media pembelajaran. Terdapat beberapa pendapat dan cara dalam menggunakan media, meskipun caranya berbeda-beda. Namun, ada hal yang sepakat bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Pendekatan yang ditempuh dalam mengkaji media pembelajaran sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang fokusnya akan memperhatikan beberapa komponen seperti yang pertama itu adalah instructional goals, yaitu tujuan instruksional. Apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran dari kajian tujuan instruksional umum atau TIO atau tujuan instruksional khusus atau TIK. Ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini pada intinya suatu media pembelajaran itu harusnya disesuaikan dengan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran itu apa. Misalkan tujuan pembelajarannya itu adalah agar siswa itu mengetahui tentang letak saat gerhana matahari. Misalkan letak bulan di mana, letak matahari di mana, letak bumi di mana. Maka media pembelajaran yang bisa digunakan bisa itu seperti gambar tentang letak saat terjadi gerhana matahari. Kemudian jika tujuan pembelajaran itu adalah siswa agar lebih mengetahui tentang proses dalam bagaimana terjadinya gerhana matahari, maka media pembelajaran yang baik yang lebih cocok itu adalah model gerhana matahari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah instructional content, yang mana di sini materi pembelajaran, yaitu bahan atau bagian yang akan dibelajarkan. Nah, pada intinya di sini suatu media pembelajaran haruslah sesuai dengan materi pembelajaran, karena tidak mungkin satu pembelajaran, misalkan pembelajarannya itu adalah matematika, tidak mungkin media pembelajarannya adalah IPA yang sesuai dengan IPA. Nah, jadi harus disesuaikan antara media pembelajaran dengan materi pembelajaran, karena pada intinya media pembelajaran itu adalah alat untuk menunjang suatu pembelajaran. Jadi pada intinya konsep suatu pembelajaran harus tercapai dengan dibantu media pembelajaran, maka pencapaian hasil belajar diharapkan bisa lebih baik ketimbang tidak saat tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi pada intinya seorang guru harus mampu menyesuaikan antara media pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan, sehingga dapat ditemukan suatu media pembelajaran yang efektif atau relevan dengan materi pembelajarannya, sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menangkap suatu pembelajaran. Baik, selanjutnya itu adalah learner karakteristik. Yang mana di sini learner karakteristik ini yaitu familiaritas media dan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan dikaitkan dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif atau kualitas, ciri dan atau kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Jadi di sini guru itu harus memilih media pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswa, agar siswa itu menjadi lebih tertarik atau termotivasi dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang mana dalam memahami karakteristik siswa ini, guru perlulah melakukan analisis mengenai sifat atau perilaku siswa di kelasnya. Jadi dengan demikian guru dapat lebih mudah dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan guru harus memahami dulu karakteristik siswa tersebut, baru mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, agar siswa itu menjadi termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu adalah media selection. Nah, adanya jumlah media yang bisa diperbandingkan karena penggunaan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang akan dikembangkan. Nah, pada intinya di sini berbagai macam media itu kemudian diseleksi mana yang lebih cocok dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi guru itu harus mengambil keputusan mengenai berbagai macam media yang ada,
maka haruslah ditentukan media mana yang tepat untuk pembelajaran di kelasnya. Kemudian setelah itu, selain pertimbangan di atas konsep lain untuk memilih media pembelajaran dengan menggunakan pola seperti yang lain, sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, yaitu action, yaitu akronim dari atau singkatan dari Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, dan Novelty. Nah, di sini yang pertama itu adalah akses. Penggunaan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa? Misalkan kita menggunakan media internet, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu itu adalah apakah ada saluran untuk koneksi internet. Maka jika tidak ada saluran untuk koneksi internet, maka kita tidak perlu menggunakan media yang memerlukan akses internet seperti media internet tadi. Maka dari itu, seorang guru itu harus melihat kondisi di sekolahan tentang apa saja kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan, seperti apakah bisa koneksi internet, apakah bisa listrik, dan sebagainya. Jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut, guru dapat memilih media mana yang tepat atau digunakan walaupun terkendala dengan berbagai macam hal seperti listrik dan koneksi internet tersebut. Baik, yang selanjutnya itu adalah cost, yaitu biaya. Nah, biaya yang harus dipertimbangkan karena banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Pada umumnya media canggih biasanya cenderung mahal. Namun mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakan, maka unit biaya dari sebuah media akan semakin menurun. Jadi jika kita membeli satu media itu dalam jumlah yang banyak, maka biasanya akan menurunkan suatu harga, akan diberikan diskon oleh yang menjual media. Nah, pada intinya di sini media itu yang efektif tidak selalu harus mahal. Jadi di sini peran guru yang harus kreatif dalam membuat media yang efektif walau dengan barang-barang bekas. Jadi di sini guru itu haruslah berinovasi, membuat media pembelajaran yang kreatif sehingga penggunaan biaya yang mahal itu bisa ditekan atau dikurangi, atau bahkan tidak perlu menggunakan biaya yang mahal. Kita dapat membuat sendiri media dengan barang-barang bekas sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Nah, pada intinya di sini media pembelajaran itu yang mahal belum tentu efektif dalam suatu pembelajaran karena tergantung kesesuaian tadi dengan karakter siswa dan sebagainya. Maka guru itu haruslah kreatif dalam membuat suatu media pembelajaran walau dengan barang-barang bekas, namun efektif dan dapat menarik minat siswa. Selanjutnya itu adalah teknologi. Nah, mungkin saja kita tertarik pada suatu media tertentu. Nah, kita perlu memperhatikan apakah teknologi tersedia dan mudah menggunakannya. Nah, katakanlah kita ingin menggunakan media audiovisual di kelas, perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik, voltase listriknya apakah cukup atau tidak. Nah, jadi pada intinya di sini dalam menggunakan satu media yang seperti media yang elektronik atau menggunakan teknologi, maka kita perlu memperhatikan dulu apakah memungkinkan untuk digunakan dengan kondisi di sekolah, apakah mungkin atau tidak. Kita lihat dulu apakah hal-hal yang menunjang dapat digunakannya satu media tersebut seperti listrik dan sebagainya. Maka dengan demikian guru itu haruslah teliti dalam memilih satu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, namun juga harus memperhatikan keadaan sekolah. Jadi bisa menggunakan alternatif media yang lain tanpa harus menggunakan media yang tidak memungkinkan karena misalkan tidak ada listrik dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah interactivity. Nah, media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Nah, jadi di sini dalam satu pembelajaran itu media itu harus dapat memunculkan komunikasi dua arah, yaitu interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa dan sebagainya. Jadi tidak hanya gurunya yang berbicara, tapi siswanya juga ikut berbicara, atau misalkan bertanya atau
dapat memberikan penjelasan mengenai media tersebut atau sebagainya. Nah, setiap kegiatan pembelajaran tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi media itu sebagai alat bantu bagi siswa untuk beraktivitas. Nah, pada intinya di sini siswa itu menggunakan media pembelajaran itu untuk membantu mereka dalam beraktivitas memahami suatu konsep pembelajaran. Misalkan puzzle. Nah, media puzzle untuk anak SD, siswa dapat menggunakan sendiri menyusun gambar hingga lengkap. Flashcard misalkan dapat dikondisikan dalam bentuk permainan dan semua siswa terlibat baik secara fisik, intelektual maupun mental. Jadi di sini dalam penggunaan media pembelajaran tidak hanya guru yang menggunakan media tersebut, jadi siswa itu dapat juga mencoba. Jadi di sini interaktif, siswa juga ikut mencoba. Guru yang mencoba mencontohkan kepada siswa ikut juga menggunakan. Seperti itulah interactivity pada suatu media pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu adalah organization. Nah, pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalkan apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung, bagaimana pengorganisasiannya, apakah di sekolah ini tersedia satu unit yang disebut pusat sumber belajar. Nah, jadi di sini pertimbangan dari pihak-pihak sekolah tersebut juga perlu diperhatikan agar mendukung adanya suatu media pembelajaran. Kemudian novelty, yaitu kebaruan suatu media pembelajaran. Nah, kebaruan di sini ini maksudnya itu adalah dari media yang kita pilih itu harusnya media itu menjadi pertimbangan. Jadi media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik minat siswa. Jadi diusahakan guru itu dapat memilih media yang bukan media yang lama, jadi media yang baru saja dibuat, seperti media keluaran baru. Jadi misalkan bisa juga guru itu menggunakan media atau media sendiri. Jadi guru itu dapat menggunakan media dengan kredibilitasnya sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas misalkan, tapi membuat media yang baru atau media yang lebih inovatif namun belum ada di masa yang dulu, tapi dia buat sekarang dengan menjadi media yang baru. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip pemilihan media secara umum. Nah, prinsip yang pertama itu adalah efektivitas media pembelajaran. Nah, efektivitas media pembelajaran ini ada prinsip utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran serta efektivitasnya dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran yang akan disajikan. Jadi di sini pada intinya suatu efektivitas media pembelajaran itu diperlukan apakah efektif dalam pembelajaran, apakah siswa itu lebih memahami, berarti media pembelajaran itu efektif. Kemudian guru itu harus menimbang-nimbang apakah suatu media pembelajaran itu akan digunakan lebih efektif bila dibandingkan dengan media yang lain. Misalkan pada pembelajaran IPA di SD tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, siswa perlu memahami posisi matahari, bumi, dan bulan saat melakukan peredaran. Contoh media dalam pembelajaran pada materi ini yang tersedia di sekolah, misalkan media pembelajarannya itu berupa gambar dalam bentuk carta dan alat peraga 3 dimensi berupa model peredaran matahari, bumi, dan bulan. Guru dalam hal ini dapat memperhitungkan sejauh mana serta sedalam apa siswa akan belajar bila media yang digunakan adalah media atau model peredaran matahari, bumi, dan bulan. Nah, di sini berarti guru itu harus lebih dulu menentukan media mana yang tepat untuk tujuan pembelajarannya. Misalkan hanya untuk memahami letak bumi, bulan, matahari saat terjadi gerhana matahari, maka bisa menggunakan gambar tentang letak bumi, bulan, dan gerhana matahari tersebut. Kemudian jika tujuan pembelajaran itu siswa harus memahami bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, maka lebih baik menggunakan model gerhana matahari sehingga siswa dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Nah, jadi dengan demikian haruslah disesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan media yang digunakan. Nah, media seperti yang dikatakan tadi, media dalam pembelajaran yang seharusnya dipilih dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta materi pembelajaran yang diajarkan. Sehingga dengan demikian tidak terjadi ketidakrelevanan antara media pembelajaran dengan
tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih optimal ketimbang tidak menggunakan media pembelajaran. Aktivitas itu maknanya itu juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat suatu media media pembelajaran itu dipilih untuk digunakan. Guru bisa mempertimbangkan apakah biaya yang digunakan untuk menggunakan media pembelajaran tertentu sebanding dengan hasil pembelajaran yang akan diperoleh siswa. Nah, jadi di sini guru itu harus lebih teliti lagi, lebih jeli tentang perbandingan antara biaya dengan hasil pembelajaran yang akan diperoleh. Jadi di sini tidak sembarang membeli media pembelajaran. Jadi harus disesuaikan dengan hasil belajar. Jadi ditentukan tadi dulu media pembelajaran itu sesuai atau tidaknya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dilihat dari biayanya. Jika terlalu mahal, namun ada media yang tidak terlalu mahal namun sama dapat membuat hasil belajar yang sama, maka lebih baik menggunakan media yang tidak terlalu mahal tadi, karena hasil pembelajarannya juga sama optimalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah taraf berpikir siswa. Nah, media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswa. Benda-benda yang bersifat konkret lebih baik digunakan sebagai media pembelajaran bila dibandingkan dengan media yang lebih abstrak. Dengan demikian, pula media pembelajaran yang kompleks dari segi struktur atau tampilan akan lebih sulit dipahami dibandingkan media pembelajaran yang sederhana. Contoh, media pembelajaran di SD untuk struktur organ-organ dalam tubuh manusia harusnya tidak semit media pembelajaran untuk siswa SMP dan SMA. Media pembelajaran yang sering digunakan untuk materi ini misalkan torso, nah model 3 dimensi atau gambar. Walaupun sama-sama menggunakan gambar atau torso, tetapi tingkat kerumitan atau kompleksitas gambar itu antara siswa SD, SMP dengan SMA itu harus dibedakan. Nah, jadi pada intinya di sini suatu media pembelajaran untuk siswa SD, SMP, SMA itu kerumitannya itu haruslah dibedakan, karena misalkan siswa SD itu media pembelajaran itu terlalu rumit, yang harusnya media pembelajaran itu digunakan oleh siswa SMA, maka bukan pembelajaran yang efektif, malah siswa itu akan menjadi kebingungan dalam memahami satu pembelajaran. Maka seorang guru haruslah jeli dalam memahami media pembelajaran itu apakah sesuai dengan siswanya, dengan kemampuan berpikir siswanya atau tidak. Nah, jadi pada intinya seorang guru itu harus lebih memahami dulu karakteristik siswa, taraf berpikir siswa, tentang bagaimana siswa itu dapat memahami, kira-kira dapat memahami suatu pembelajaran, dan media yang menunjang suatu pembelajaran itu apakah terlalu rumit untuk taraf berpikir siswanya atau tidak. Jadi hal tersebut perlu dipertimbangkan. Yang selanjutnya adalah interaktivitas media pembelajaran. Nah, prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran tersebut? Nah, makin interaktif media, makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong siswa terlibat aktif dalam belajar. Misalnya saat mengajar materi tentang operasi bilangan bulat. Nah, contoh media dalam pembelajaran di SD yang dapat digunakan adalah video tentang bagaimana cara melakukan operasi hitung bilangan bulat. Atau guru dapat juga menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif. Pembelajaran mandiri tentang operasi bilangan bulat seperti PPT interaktif. Kemudian bila siswa diberikan tontonan video, tentunya interaksi terjadi antara siswa dengan media pembelajaran hanya satu arah saja, dari media pembelajaran ke siswa. Sedangkan bila menggunakan media pembelajaran berbentuk multimedia interaktif yang dioperasikan pada sebuah komputer, maka interaksi siswa dan media tentu lebih tinggi. Hal ini tentu saja maka media yang paling cocok yang dipilih adalah media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif. Nah, jadi di sini interaktivitas media pembelajaran itu juga perlu dipertimbangkan. Dari hal ini, maka
semakin interaktif media pembelajaran tersebut bagi siswa, maka tentunya siswa itu tentunya akan lebih menyimak. Karena kan media pembelajaran yang tidak interaktif, misalkan hanya satu arah, maka belum tentu ada siswa yang tidak memperhatikan. Nah, jika interaktif, maka siswa tentunya akan memperhatikan. Nah, sehingga hasil pembelajaran dapat menjadi lebih optimal karena siswa itu memperhatikan atau menyimak konsep materi dari pembelajaran dengan ditunjang oleh media pembelajaran tersebut. Dan seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketersediaan media pembelajaran. Di sini guru boleh saja berangan-angan menggunakan media pembelajaran yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran dan interaktivitasnya tinggi. Tetapi jika media yang sedemikian tidak tersedia, tentu juga sia-sia. Media yang dipilih saat merancang pembelajaran secara logis adalah tersedia di sekolah, atau paling tidak bila tidak dimiliki masih dapat diperoleh dengan mudah, misalnya dengan meminjam atau membuat sendiri. Jika media yang digunakan juga harus diperhitungkan dengan jumlah siswa di kelas. Bila media pembelajaran digunakan bukan secara klasikal tetapi secara berkelompok atau individual, maka jumlah media pembelajaran yang tersedia harus mencukupi. Nah, di sini pada intinya guru itu harus memperhatikan juga media itu apakah tersedia atau tidak. Maka guru dapat mengambil satu tindakan, misalkan membuat media sendiri. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah jumlah siswa di kelas. Nah, keperluan media tersebut apakah untuk klasikal atau untuk kelompok atau individual. Jika untuk kelompok, biasanya setiap kelompok itu harus memiliki satu media. Kemudian jika individual, maka setiap siswa harus memegang masing-masing satu media. Jika klasikal, maka hanya memerlukan satu media saja. Seperti itu. Kemudian minat siswa terhadap media pembelajaran. Nah, penting sekali bagi guru untuk memperhatikan prinsip pemilihan media yang satu ini. Minat siswa, sebuah media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat siswa. Ada media-media pembelajaran yang dapat membagikan minat siswa jauh lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran yang lain. Misalnya pada media pembelajaran bahasa Indonesia, contoh media pembelajaran di SD yang digunakan untuk mengajarkan jenis-jenis kata seperti kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Guru dapat menggunakan kartu berukuran 10 x 8 cm. Nah, di situ jika kertas tersebut hanya di kertas tersebut hanya ada kata-kata kerja saja, maka tentunya hal tersebut tidak akan menarik minat siswa. Tapi jika kertas tersebut dihiasi dengan kartun, dengan warna yang menarik, maka siswa akan berminat untuk menggunakan media tersebut. Maka dari itu guru harus lebih inovatif dalam mempersiapkan atau membuat media tersendiri agar menarik minat siswa, sehingga suatu pembelajaran dapat menjadi menyenangkan bagi siswa, sehingga hasil pembelajarannya dapat lebih optimal. Kemudian selanjutnya itu adalah kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun media pembelajaran, misalkan media pembelajaran interaktif berbasis komputer, tentu tidak akan efektif bila gurunya sendiri memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan menggunakannya. Media pembelajaran yang dipilih harus dapat digunakan oleh guru dengan baik. Sebenarnya kendala kemampuan guru dalam mengoperasikan suatu media pembelajaran dapat diatasi apabila guru yang bersangkutan memiliki kemauan untuk belajar menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, di sini pada intinya, sebagus apapun media pembelajaran yang dimiliki oleh seorang guru, semahal apapun itu, sebagus apapun itu kualitasnya, jika gurunya itu tidak mampu atau kurang berkompeten dalam menggunakan media tersebut atau mengajarkan cara bagaimana mensimulasikan media tersebut kepada siswa, maka hal tersebut akan percuma. Karena apa? Karena siswa itu jika gurunya kebingungan dalam menggunakan satu media pembelajaran, bagaimana siswanya dapat memahami media pembelajaran tersebut, cara mengoperasikannya, misalkan cara menggunakan, cara mensimulasikannya, tentu siswa akan kebingungan. Nah, lain halnya jika gurunya itu mumpuni dalam menggunakan satu media pembelajaran, maka siswa tentunya akan lebih mudah memahami bagaimana cara mensimulasikan media tersebut, bagaimana cara menggunakannya. Nah, hal tersebut perlu dipertimbangkan.
Nah, jika guru itu belum berkompeten dalam menggunakan media pembelajaran tersebut, maka guru tersebut dapat mempelajari terlebih dahulu secara lebih mendalam bagaimana cara menggunakannya. Nah, baru bisa diajarkan atau diaplikasikan di kelas kepada siswa dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian alokasi waktu. Nah, hal ini tentunya tidak kalah penting. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Nah, oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pembelajaran, dan berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan, bila mana alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. Nah, artinya di sini apa? Dalam satu pembelajaran, jika alokasi waktunya itu dapat memungkinkan, bagaimana misalkan satu media pembelajaran dapat diaplikasikan, maka guru itu harus dapat menyesuaikan misalkan antara model pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran. Maka perlu perencanaan yang lebih matang dalam satu rencana pembelajaran, sehingga nantinya dalam pengaplikasian di kelas dapat mengaplikasikan suatu pembelajaran atau menerapkan proses pembelajaran secara lebih terstruktur sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Nah, prinsip pemilihan media pembelajaran berikutnya adalah fleksibilitas. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikaitkan atau dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadang-kadang saat proses pembelajaran berlangsung terjadi perubahan situasi berakibat tidak dapat digunakannya satu media pembelajaran. Contoh, media pembelajaran yang menggunakan sumber energi untuk pengoperasiannya kadang-kadang justru dapat menghambat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung bila aliran listriknya mati. Nah, maka di sini peran guru dalam mensiasati suatu permasalahan dalam media pembelajaran. Maka sini guru harusnya dapat menyediakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Jadi memperhatikan berbagai macam kemungkinan. Misalkan dalam suatu pembelajaran guru dapat menggunakan media dengan sumber energi seperti energi listrik. Nah, tapi di sini guru harus menyediakan dulu misalkan ada aki sebagai pengganti misalkan terjadi listrik mati, sehingga ketika satu proses pembelajaran berlangsung kemudian mati listrik, maka guru masih bisa menggunakan media tersebut dengan bantuan dari energi dari aki tadi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah keamanan penggunaan media pembelajaran. Nah, keamanan media pembelajaran ini perlulah diperhatikan oleh seorang guru, karena jika tidak diperhatikan maka ini dapat mengancam siswanya, yaitu dapat menyebabkan luka dan sebagainya. Nah, maka di sini ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan, siswa terluka. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi. Contoh media pembelajaran yang kurang aman itu misalkan dalam medianya itu ada seperti kawat. Nah, kawat tersebut dapat terbuka ujungnya, sehingga di situ dapat menyebabkan luka jika tersentuh atau tergores. Nah, di sini guru perlu menyiasatinya, misalkan ditambahkan seperti styrofoam kemudian diplester agar ujung dari kawat tersebut tidak terkeluar atau tertutupi, sehingga saat tersentuh oleh tangan itu tidak menyebabkan luka, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas teknis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sering kali harus dirawat dengan baik. Nah, perawatan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas teknis media. Kualitas teknis media pembelajaran juga dapat ditentukan oleh kualitas produksi media suatu produsen media pembelajaran tersebut. Jika di sekolah tersedia media pembelajaran yang sejenis
tetapi diproduksi oleh beberapa produsen, maka sebaiknya guru memilih yang sekiranya memiliki kualitas teknis terbaik, misalkan dari segi keterbacaan tulisan atau gambar, komposisi warna, ketelitian alat, dan sebagainya. Nah, hal tersebut perlu dipertimbangkan. Jadi, belum tentu kan semua brand media pembelajaran itu sama kualitasnya. Maka di situ guru dapat memilih, mempertimbangkan mana media yang lebih berkualitas di antara berbagai brand yang tersedia atau yang sudah tersedia di sekolah tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kriteria dalam memilih media yang baik. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik lagi tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia diterapkan. Nah, tentunya pemilihan media pembelajaran ini seyogianya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media itu merupakan komponen dan sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber perlu diperhatikan. Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, tentunya akan lebih mudah dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Karena jika media pembelajaran itu dipilih tanpa pertimbangan apapun, maka tentunya suatu pembelajaran yang diharapkan itu tidak akan tercapai dan hasil pembelajaran itu belum tentunya tidak akan optimal. Prosedur penilaian satu media pembelajaran juga perlu dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis. Maka disarankan untuk mempertimbangkan media apa saja yang ada, berapa harganya, serta lama diperlukannya, dan untuk mendapatkannya itu dan format apa yang memenuhi selera pemakai, yaitu guru dan siswa. Kriteria memilih media pembelajaran yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Nah, artinya di sini media pembelajaran harus dipilih berdasarkan pada tujuan instruksional, di mana lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain, yaitu sikap dan perbuatan, yaitu keterampilan. Tidak semua materi dapat disajikan dengan gamblang melalui media pembelajaran. Terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, atau disajikan baru kemudian disertakan penjelasan. Jadi di sini dalam memilih media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini setidaknya dalam media pembelajaran itu dapat mengacu kepada 2 minimal dari 3 ranah aspek, seperti aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih optimal. Kemudian kriteria yang kedua adalah praktis, luas, dan bertahap. Media pembelajaran tidak harus mahal dan tidak selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan dengan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau, dapat bertahan lama, dan dapat dipilih media tersebut. Artinya di sini tidak hanya satu media yang dapat dipilih, tapi berbagai macam media, sehingga kita dapat memilih media yang lebih berkualitas. Dan harga itu tidak menjamin suatu pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan media pembelajaran yang mahal tersebut, karena tergantung dari kebutuhan dari si guru dalam menanamkan konsep dari materi pembelajaran. Kemudian mampu dan terampil menggunakan. Nah, adapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan menggunakan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu atau terampil dalam menggunakan media pembelajaran yang dipilih tersebut.
Nah, artinya di sini dalam memilih media pembelajaran, maka pilihlah media pembelajaran yang mudah untuk digunakan atau diterapkan atau diajarkan kepada siswa, sehingga siswa itu menjadi lebih mengerti tentang konsep pembelajaran. Jangan menggunakan media pembelajaran yang rumit dan sulit untuk dimengerti siswa. Kemudian keadaan peserta didik. Nah, artinya sini kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Nah, di sini disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi, seorang guru harus menganalisis dulu bagaimana karakteristik siswanya di kelas, sehingga dapat ditentukan media pembelajaran mana yang efektif digunakan kepada siswanya dengan karakteristik yang dimiliki siswa dalam satu kelas tersebut, sehingga hasil pembelajaran dapat dihasilkan dengan optimal. Kemudian ketersediaan. Nah, walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Nah, artinya di sini seorang guru tidak boleh menentukan media pembelajaran yang sebenarnya media pembelajaran itu tidak ada di sekolah jika guru tersebut tidak mampu dalam membuat media pembelajaran tersebut yang ditentukan tadi. Maka dari itu, seorang guru harus dituntut untuk kreatif, inovatif dalam membuat media pembelajaran, sehingga tidak hanya tergantung kepada media pembelajaran yang ada di sekolah, tapi guru bisa membuat media pembelajaran sendiri sehingga dapat diterapkan di kelas saat pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Selanjutnya kita akan lebih membahas secara lebih merinci lagi mengenai prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai instructional goals, instructional content, data karakteristik, dan media selection. Nah, yang mana di situ tadi kan instructional goals itu artinya media pembelajaran itu harus sesuai, tepat guna dengan tujuan pembelajaran. Kemudian instructional content itu harus sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian data karakteristik berarti harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian media selection artinya di sini guru itu harus memilih media pembelajaran yang paling tepat dalam suatu pembelajaran, yaitu pengambilan keputusan untuk memilih media pembelajaran yang tepat. Nah, yang mana 4 hal tersebut ini dapat kita rumuskan lagi menjadi beberapa prinsip media pembelajaran. Yang mana di sini pemilihan media pembelajaran merupakan keputusan yang menarik dalam menentukan terhadap ketepatan jenis media yang akan digunakan, yang selanjutnya sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dalam menentukan ketepatan media yang akan dipersiapkan dan digunakan melalui proses pengambilan keputusan adalah berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh media, termasuk kelebihan dan karakteristik media yang bersangkutan, dihubungkan dengan berbagai komponen pembelajaran, yang mana di situ belum tentu jenis media yang mahal, yang lebih modern, yang lebih serba maju akan mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebaliknya, jenis media sederhana, harganya murah, mudah dibuat, atau media mudah didapat, kemudian bisa jadi lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan yang lebih modern tersebut. Begitu juga posisi media dalam pola pembelajaran yang akan dilaksanakan sangat mempengaruhi ketepatan jenis media yang digunakan. Nah, sebelum melakukan proses pemilihan media, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Nah, di sini artinya adalah tujuan pemilihan media harus dihubungkan dengan tujuan dari penggunaan media. Nah, tujuan penggunaan media dapat bermacam-macam, seperti sekedar pengisi waktu, untuk hiburan, untuk informasi umum, untuk pembelajaran. Jika tujuan pemilihannya selain bukan pembelajaran,
sebetulnya bukan tugas utama teknologi pendidikan, tetapi kita harus mampu untuk melaksanakannya. Jika tujuan pemilihannya untuk pembelajaran, harus dilihat peranannya, apakah sebagai alat bantu, sebagai pendamping guru, atau sebagai media untuk pembelajaran individual, atau kombinasi dari semua itu. Nah, di samping itu, jika tujuan untuk media pembelajaran apakah untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, atau psikomotor, termasuk yang harus diperhatikan masing-masing dari aspek tujuan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan berbagai media pembelajaran, apakah untuk sasaran individu, kelompok, atau klasikal, atau untuk sasaran tertentu, misalnya anak balita, orang dewasa, masyarakat, petani, atau sebagainya. Maka seorang guru harus mampu menentukannya, melihat dari tujuan itu untuk siapa dulu, untuk kalangan siapa. Jadi disesuaikan antara media yang digunakan dengan orang yang akan dibelajarkan. Kemudian adanya familiaritas media pembelajaran. Nah, artinya di sini seorang guru itu harus mengetahui segala sesuatu hal tentang media tersebut, sekecil-kecilnya sampai kekurangan hingga kelebihan media tersebut. Nah, setiap jenis media mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jika dihubungkan karakteristik setiap media tersebut terhadap komponen pembelajaran akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Misalnya, dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, media tertentu secara efisien dan efektif dapat mencapai tujuan kognitif, tetapi media tertentu yang lain tidak bisa secara efektif. Nah, begitu juga tujuan afektif dan psikomotorik. Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien, ada juga yang tidak. Jika dihubungkan dengan sasaran belajar, ada yang bisa secara efisien dan efektif untuk individu, kelompok, klasikal, tetapi ada juga yang tidak. Nah, jika dihubungkan dengan isi pesan yang dipelajari, ada media yang dapat digunakan untuk menyajikan pesan yang bersifat faktual, konsep, prinsip, prosedur, atau sikap, tetapi ada juga yang tidak. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang guru harus mengenal betul sifat dan karakteristik dari masing-masing media tersebut agar media yang akan digunakan betul-betul dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adanya sejumlah media pembelajaran yang dapat dipilih atau diperbandingkan. Nah, sekalipun telah dikenal betul tentang sifat dan karakteristik dari berbagai macam media, tidak akan ada gunanya jika tidak tersedia jumlah media yang akan dipilih tersebut, karena pada hakikatnya pilihan media adalah proses pengambilan keputusan menentukan media yang paling cocok yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Nah, berarti harus terdapat sejumlah media yang diperbandingkan. Begitu juga jenis media yang diperbandingkan terbatas. Nah, maka jenis media yang ditetapkan untuk digunakan juga terbatas. Nah, apa adanya, semakin banyak yang dipilih maka akan semakin menentukan kualitas media yang dipilih tersebut. Artinya di sini semakin banyak media yang dipilih maka semakin banyak pilihan untuk dapat menentukan media mana yang lebih cocok. Kemudian jika terbatas maka pemilihan untuk memilih yang terbaik itu juga terbatas. Kemudian ada sejumlah kriteria atau norma yang dipakai dalam proses pemilihan. Nah, prinsip ini merupakan hal terpenting dalam proses pemilihan karena akan dipakai dan digunakan serta menentukan jenis media yang sesuai yang akan ditentukan. Nah, sejumlah kriteria atau norma yang dikembangkan harus disesuaikan dengan keterbatasan kondisi setempat, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, fasilitas, tenaga maupun dana, dampak, kemudahan yang diperolehnya, serta efisiensi dan efektivitasnya. Nah, penyesuaian dengan ketentuan kondisi setempat bukan menghilangkan identitas
norma, tetapi dimaksudkan apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak, karena itu jumlah dan kedetailan norma atau kriteria yang dikembangkan oleh lembaga satu dengan yang lembaga lainnya itu berbeda. Selain itu, sebelum mengembangkan kriteria atau dan melaksanakan pemilihan media yang diketahui jenis media yang akan dipilih apakah termasuk media by utilization atau by design, karena konsekuensi dan jenis media tersebut berdampak pada penentuan kriteria atau norma yang akan dipakai. Nah, media by utilization yang dimaksud adalah media yang telah tersedia secara umum dan banyak di lapangan atau di pasaran atau tempat tinggal. Kemudian media by design ini adalah media yang harus dibuat sendiri oleh guru dengan kreatif dan inovatif. Guru harus mampu membuat media pembelajaran tersebut. Karena itulah proses dan kriteria pemilihan yang akan dipakai tentunya berbeda. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi pada prinsip pemilihan media yang terakhir, bahwa norma atau kriteria yang akan dipakai dikembangkan sebanyak dan sedetail sesuai dengan keterbatasan kondisi lembaga yang berkepentingan. Nah, di samping itu, untuk pemilihan media pembelajaran, jenis media by design harus disesuaikan dengan pengembangan sistem pembelajaran, karena model pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari berbagai model sesuai dengan kepentingan sistem pembelajaran. Maka pemilihan media mengikuti kepentingan pengembangan suatu sistem pembelajaran yang dimaksud, di mana media sebagai salah satu komponen pembelajaran dari sistem pembelajaran tersebut. Sekalipun demikian, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran yang akan dipakai sebagai dasar dalam kegiatan pemilihan. Nah, faktor tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran, sebagai faktor yang dapat dikembangkan paling tidak meliputi kawasan tujuan pembelajaran, apakah termasuk kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, apakah tingkat rendah atau tingkat tinggi yang ada pada masing-masing jenis tujuan tersebut. Selain itu, apakah media tersebut dalam rumusan tujuan sebagai kondisi atau tidak. Nah, jika disebut apakah sesuai atau tidak, apakah betul-betul dapat menunjang jenis dan tingkat kemampuan yang dicapai oleh siswa atau tidak. Nah, apakah betul-betul dapat mencapai tujuan pembelajaran pada kriteria tertentu. Semua kemungkinan dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat dipakai sebagai dasar perumusan kriteria pemilihan media pembelajaran, dan sebetulnya masih dapat dikembangkan lebih luas lagi dan lebih detail lagi. Kemudian karakteristik siswa atau sasaran. Nah, karena yang mengalami dan sebagai sasaran pembelajaran adalah siswa, sekaligus merupakan pelaku yang menentukan keberhasilan pembelajarannya sendiri, maka siswa merupakan faktor yang harus diperhitungkan sebagai kriteria dalam pemilihan media. Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah siswa secara individu atau kelompok atau klasikal atau massa, rata-rata, umur, untuk menentukan tingkat bahasa dan istilah yang digunakan dalam media, latar belakang sosial untuk menentukan pemilihan contoh dalam media tersebut, golongan belajar, jenis kepribadian, tingkat pengetahuan, gaya belajar, keterampilan yang dimiliki, sikap dan nilai yang dijunjung tinggi olehnya. Nah, maka dari itu harus disesuaikan media pembelajaran dengan karakteristik siswa agar siswa itu merasa tertarik dengan media tersebut karena sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, jika media pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik siswa, maka belum tentu siswa tidak akan tertarik untuk belajar dan menggunakan media atau mengamati media pembelajaran tersebut. Kemudian, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Setiap isi materi yang dipelajari mempunyai sifat dan karakteristik isi yang berbeda. Ada yang bersifat faktual, konseptual, prinsip teoretik, prosedur, nilai dan sikap yang semuanya membutuhkan jenis rangsangan yang berbeda. Melalui media yang dipakai, apakah dalam
kemasan audio, visual audio yang berbentuk suara, gambar, garis, simbol, gerak, dan sebagainya jika tidak sesuai dengan rangsangan belajar yang diinginkan, maka kegiatan pembelajaran itu tidak berjalan secara efisien dan efektif. Karena itu faktor ini perlu dikembangkan sebagai kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, maka dari itu kita harus menentukan dulu mana saja media pembelajaran yang sesuai dengan rangsangan yang diinginkan. Itu disesuaikan dengan media apa yang sesuai dengan karakteristik, yaitu tujuan dari apa yang ingin dicapai dalam bentuk rangsangan belajar. Kemudian keadaan latar atau lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan keadaan latar atau lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi di luar media yang mempengaruhi berfungsinya media dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat sosial, misalnya keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi masyarakat belajar setempat, apakah dari siswanya, gurunya, atau fasilitator, atau keadaan masyarakat setempat, serta keadaan sosial lain yang dituntut dalam penggunaan media yang sifatnya paten, tidak bisa diubah. Semua aspek dan faktor yang ini perlu juga dikembangkan sebagai kriteria pemilihan media. Kemudian kondisi setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi setempat adalah segala sesuatu yang mengelilingi menyangkut keadaan potensi yang dimiliki oleh media itu. Nah, dan keadaan di mana media itu dikelola dan dilaksanakan. Beberapa aspek dan faktor ini antara lain meliputi kualitas teknis media, waktu yang tersedia, pencahayaan, ketersediaan media di lembaga penyelenggara dan di pasaran, guru dalam menggunakannya, dan keadaan lainnya yang relevan, dan semuanya perlu diperhitungkan sebagai kriteria dalam pemilihan media. Kemudian luasnya jangkauan yang ingin dicapai. Ada beberapa media yang bisa melayani untuk jangkauan yang luas dalam sekali siaran, misalnya televisi, radio, dan bisa untuk kelas, kelompok, tetapi tidak bisa atau tidak spesial untuk individual. Begitu juga sebaliknya, ada juga yang bisa untuk menjangkau individual dan kelompok kecil, tetapi tidak bisa menjangkau untuk pasaran yang luas, seperti benda nyata, model, dan gambar, papan tulis, dan lain sebagainya. Karena itu, faktor ini perlu dikembangkan sebagai kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat mind mapping. Nah, di sini nanti kalian harus membentuk kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, kalian harus berdiskusi. Nah, mendiskusikan penjelasan Bapak tadi tentang prinsip dalam memilih media pembelajaran. Kemudian setelah itu kalian membuat hasil diskusi tersebut menjadi sebuah mind mapping atau peta pikiran. Nah, setelah itu kalian akan mendiskusikannya ke depan kelas secara bergiliran. Oke, paham? Paham. Kemudian saya akan memberi kalian waktu beberapa menit untuk membentuk kelompok, kemudian langsung diskusi, kemudian membuat peta pikiran. Kelompok yang sudah selesai membuat mind mapping, silakan angkat tangannya lalu maju ke depan kelas.
Baik, apa ada yang sudah membuat sudah selesai membuat mapping? Oke, silakan maju kelompok 1. Oke, bagus sekali presentasinya. Sekarang ayo kita beri tepuk tangan. Oke, apa ada yang sudah lagi? Oke, silakan kelompok 2 maju. Oke, bagus sekali presentasinya. Silakan kita beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok berikutnya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, bagus sekali presentasinya. Silakan. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya apa ada yang sudah lagi? Oke, silakan maju ke depan kelas. Oke, bagus sekali presentasinya. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Oke, bagus sekali presentasinya. Oke, ayo kita beri tepuk tangan. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Kemudian selanjutnya kita akan kembali menjawab soal, tapi di sini silakan kalian bentuk lagi kelompok, tapi terdiri dari 5 orang. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, nanti kalian harus mendiskusikan solusi dari permasalahan yang akan Bapak sampaikan nanti. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi, kalian akan maju lagi untuk presentasi. Paham? Oke, paham. Silakan mulai membuat. Oke, sudah membuat kelompok. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana cara guru menanggapi atau mensiasati dalam memilih media pembelajaran ketika berada di daerah terpencil. Oke, saya beri waktu beberapa menit untuk berdiskusi untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, saya persilakan untuk berdiskusi mulai dari sekarang. Oke, apa ada yang sudah? Oke, silakan maju. Oke, bagus sekali presentasinya. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok berikutnya apakah sudah siap untuk maju mempresentasikan? Oke, silakan maju ke depan. Oke, bagus sekali presentasinya. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan, yang mana di sini kesimpulannya adalah media pembelajaran itu adalah alat untuk menyampaikan pesan, yang mana di sini itu nantinya menjadi pembelajaran, yang mana dalam memilih media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan berbagai macam aspek agar tidak salah pilih dalam menentukan media pembelajaran agar untuk diterapkan di dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak.
selesai. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.